Bab 797. Jangan berputar-putar. Oh. George Kiao mengadu kesakitan dan mundur, tangannya kemudian menutupi matanya. Kakak ipar, apa kamu ingin menghabisiku? George Kiao. Audrey Han duduk di tempatnya, hatinya yang berdegup kencang akhirnya kembali tenang. Mengapa kamu bisa berada di tempat ini? Audrey Han baru membuka matanya langsung melihat wajah George Kiao yang memperhatikannya dari jarak dekat, bukankah sangat mudah terkejut karenanya? George Kiao menutupi matanya yang terkena pukulan, dengan sedih melihat Audrey Han mengatakan, apalagi kalau bukan mencarikan kesempatan untukmu dan Goldie Yuchi, tetapi akhirnya. Melihat pria itu menutup matanya, Audrey Han baru teringat kalau tadi karena gugup dia telah mengibaskan tangannya. Entah mana yang tadi dipukulnya secara tidak sengaja, sekarang punggung tangannya terasa sakit. Apalagi George Kiao. Maaf ya. Audrey Han duduk, wajahnya melihat George Kiao dengan penuh penyesalan. Apa aku sudah memukul matamu? Tadi aku tidur, saat bangun dan melihat wajahmu yang terlalu dekat, aku menjadi gugup makanya. Sampai di sana, Audrey Han menatap George Kiao dengan tatapan penuh penyesalan. Benar-benar maaf, bagaimana kalau kamu singkirkan tanganmu sebentar, biar aku lihat apakah kamu terluka. Permintaan maafnya yang sangat serius membuat George Kiao merasa sedikit tidak nyaman. Pria itu menggeleng, setelah itu menyingkirkan tangannya. Ayah, aku hanya membohongimu, sama sekali tidak ada apapun. Kakak ipar, karena kamu sudah bangun kalau begitu cepat ikut aku. Pergi kemana? Audrey Han agak kaget, dia melihat kalau mata George Kiao sepertinya sedikit bengkak, dia tidak tahu apakah nanti matanya itu akan berubah membiru. George Kiao, aku ingin membawamu menemui Goldie Yuchi. Setelah menyelesaikan perkataannya, tidak menunggu Audrey Han menyetujuinya, George Kiao langsung menariknya dari sofa. Cepat, jika kamu lambat Goldie Yuchi akan meninggalkan perusahaan. Oh. Audrey Han segera memakai sepatu dengan cepat, bersama dengan George Kiao keluar dari tempat itu. Mereka berdua berada di anak tangga yang sunyi. George Kiao mengatakan pada Audrey Han, jika kamu benar-benar menyukai Goldie Yuchi, kalau begitu di masa mendatang kamu harus lebih sigap, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan untuk makan siang bersama. Ini adalah sebuah kesempatan baik untuk memupuk perasaan. Kamu harus bisa merebut Goldie Yuchi sebelum pria itu dijodohkan. Tadinya Audrey Han masih baik-baik saja, tetapi setelah mendengar kalimat tersebut dia tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Dia melihat George Kiao dengan kebingungan. Tadi kamu bilang apa? Tadi aku bilang. Belum menyelesaikannya mata George Kiao membesar dan menutup mulutnya. Gawat, dia tidak sengaja membocorkannya. Dia tidak tahu Audrey Han itu orang seperti apa. Jika mendengar Goldie Yuchi akan dijodohkan, apakah wanita ini akan menyerah? Ah, ada apa dengannya? Mengapa dia bisa membocorkannya seperti ini? Kakak ipar kecil, tadi aku hanya bicara sembarangan. Kamu jangan salah paham, bagaimana mungkin Goldie Yuchi bersedia dijodohkan? Dia memiliki sikap yang sangat dingin. Hampir tidak ada seorang wanita pun yang bisa masuk ke dalam kategorinya. Aku sudah mengenalnya untuk waktu yang cukup lama, dan melihat Goldie Yuchi hanya bersikap lebih berbeda pada dirimu seorang. George Kiao segera menarik kembali perkataannya, supaya Audrey Han tidak mengubah hatinya. Tetapi dahi Audrey Han berkerut, sepertinya dia menemukan sesuatu yang sangat penting. Bukan. Kakak ipar, tadi aku benar-benar hanya bicara sembarangan, kamu jangan menganggapnya serius. Audrey Han mengangkat wajahnya dan melihat George Kiao dengan serius. Jika benar-benar tidak ada hal seperti itu, mengapa kamu bisa kehilangan kata-kata? Audrey Han memang sangat memahami sikap Golden Ye, dia tahu pria itu tidak mungkin bersedia dijodohkan, dia juga memperlakukannya sedikit berbeda. Mungkin saja karena perasaan yang ada sebelumnya. Tetapi meskipun seperti itu, pria itu sudah melupakannya. Ketika mengetahui kalau pria itu sudah amnesia, dan melupakan dirinya, di dalam hatinya Audrey Han merasa sedih. Pria itu bisa melupakan semuanya,
tetapi mengapa dia harus melupakannya juga? Apa baginya dirinya ini tidak penting? Tetapi jika dipikirkan kembali, Golden Ye juga tidak mengharapkan kecelakaan itu. Jika karena hal ini dirinya menyalahkan Golden Ye, bukankah dia terlalu berlebihan? Kakak ipar kecil, meskipun benar-benar ada hal seperti ini, aku tadi juga sudah mengatakannya padamu, Goldie Yuchi tidak akan bersedia dijodohkan, kamu tenang saja. Audrey Han tidak lagi mengatakan apapun, setelah melihatnya dengan datar, dia melangkah maju, hanya saja suasana hatinya menjadi berbeda. Jika dibilang sebelumnya hatinya masih dipenuhi oleh harapan besar. Kalau begitu sekarang, yang ada kesedihan, tidak ada semangat hidup. Rasa pedih kemudian memenuhi dadanya, memikirkan kalau George Kiao akan dijodohkan dengan wanita lain dan mereka akan bertunangan, hati Audrey Han menjadi tidak tenang, benar-benar sangat tidak nyaman. Di tengah perjalanan, Audrey Han tiba-tiba saja mengatakan, aku sedikit tidak enak badan, aku tidak jadi ikut denganmu. George Kiao. Kakak ipar, tidak bisa seperti ini, jika seperti ini kesempatan akan sangat sulit didapatkan, kamu tidak menyayangkannya, bagaimana jika Goldie Yuchi benar-benar direbut? Audrey Han dengan santai mengangkat pundaknya, dia juga bukan milikku, meskipun dia berhasil direbut, apa pula yang bisa aku lakukan? Ditambah lagi, dia juga bukan boneka, bagaimana mungkin dia bisa direbut? George Kiao dibuat terdiam oleh perkataannya. Benar juga, Goldie Yuchi adalah manusia, dia sama sekali bukan benda, bagaimana mungkin bisa direbut? Salah mulutku. George Kiao tiba-tiba saja menjulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Tidak seharusnya aku sembarang bicara, kakak ipar, maafkanlah aku. Tamparan tiba-tiba pria itu membuat Audrey Han benar-benar kaget, melihat George Kiao lagi-lagi ingin menamparkan bagian wajah yang lain. Audrey Han segera menangkap tangannya, berhenti. Kamu jangan seperti ini. George Kiao kemudian melihatnya, kalau begitu apakah kakak ipar masih akan kembali? Audrey Han. Ayo jalan, aku akan pergi ke sana bersama denganmu. Baiklah. Audrey Han menghela nafas, mengapa kamu ingin membantuku seperti ini? Jelas-jelas. Kita dulu tidak saling mengenal, mengapa kamu berusaha membuat aku dan dia bersama? Apa kamu tidak takut kalau aku adalah orang jahat? Aku percaya kalau kakak ipar tulus pada Goldie Yuchi, aku juga mempercayain kemampuanku dalam menilai. Tenang saja, aku pasti bisa membantu kalian, orang yang saling mencintai seharusnya tetap bersama, bukan dipisahkan. Mendengar kalimat terakhirnya, Audrey Han menyadari kata-kata pria itu terdengar tidak bersemangat. Audrey Han tidak bisa menahan diri bertanya, apa ada sesuatu yang membuatmu bersedih? Ditanya seperti itu, George Kiao segera menyembunyikan perasaan yang terpampang di wajahnya, kemudian mengganti ekspresi itu dengan ekspresi yang lain, hal yang menyedihkan. Ada hal apa yang bisa membuatku merasa sedih? Ayo jalan. Sambil mengatakannya langkah kaki George Kiao dipercepat, Audrey Han melihat punggung pria itu dan terdiam. Masa lalu George Kiao. Sudahlah, untuk apa dia memikirkan masalah orang lain, masalah sekarang sudah sangat memusingkan, masalah sendiri saja tidak bisa dibereskan, mana ada waktu memikirkan masalah orang lain. Dia mengikuti George Kiao masuk ke dalam kantor Golden Ye. Pas sekali bertemu dengan Golden Ye yang mengambil jas dan kunci mobil bersiap-siap untuk keluar, mereka saling berpapasan. Goldie Yuchi, kamu ingin keluar makan ya? Pas sekali, aku dan asisten kecil juga masih belum makan, sekalian saja bahwa kami. Audrey Han. Apa bagus meminta dengan terang-terangan seperti ini? Jika Audrey Han tahu George Kiao akan melakukan ini, dia pasti tidak akan ikut. Bersambung.